hanya nanti 2 keluarga saja. Satu keluarga Jonathan Edwards. Sampai sekian belas generasi. Ini orang benar semua. Lalu keluarga satu temannya. Sekian puluh di penjara. Sekian puluh jadi pemerkosa. Sekian puluh ngeri. Maka itu nggak main-main dengan keluarga itu. Penting sekali. Kalau firman ini untuk masing-masing kita suami istri. Lalu Papa di surga memberi jaminan. Nama mereka. Nama siapa? Mereka itu siapa? Keturunan kita. Dari anak cucu terus. Tidak akan dihapus. Nggak akan ditiadakan dari hadapanku. Berarti keturunan kita akan bagaimana di bumi ini? Ayo cepat jawab. Dan mereka tetap eksis di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah mati 70 tahun yang lalu. Kita sudah mati sekian ratus tahun yang lalu. Tapi seluruh keturunan kita. Dari ayat itu saya belajar. Di dalam hampir semua janji Bapa di surga. Janji apa saja. Waktu saudara baca perjanjian lama akan ngerti. Setelah kunci ini saya berikan kepada saudara. Dalam setiap janji yang Papa beri kepada orang-orang benar di perjanjian lama. Dia selalu mengakhiri dengan kata, maka keturunan, maka keturunan. Dalam antropologi yang saya pelajari, saya tidak menemukan ada bangsa lain lebih daripada 2 bangsa ini yang bisa menyusun silsilah. Kakak istri saya yang tertua, itu saya kagum dengan dia. Belum lama salah satu kemenakan istri saya pun menikah, tanggal 1 Agustus yang lalu, saya ke Kanada, saya ketemu lagi dengan kakak ini. Dan dia cerita lagi, karena dia tahu juga saya senang sejarah. Saya ketemu 3 generasi lagi dari pihak mama. Jadi dia itu punya susunan silsilah. Dia itu bisa melacak kemana pergi dengan internet sekarang. Wah, saya pikir ini orang hebat sekali. Dia bisa melacak. Apakah dia sudah pensiun sekarang? Nah, waktu dia tunjukkan silsilah-silsilah itu. Terus dia guyon. Kalau anaknya Ingkyok, nama istri saya Ingkyok. Itu nggak bisa dimasukkan anak kebanyakan katanya. Nggak cukup nanti di sini. Saudara, mengapanya orang Yahudi dan orang Tionghoa yang bisa punya silsilah begitu jelas? Itulah kebenaran ini. Sekarang coba renungkan. Betapa bangga nggak kita sebagai orang tua. Kalau sudah lama kita mati, tapi orang masih cerita anak cucu kita. Renungkan, iya atau tidak? Betapa bangganya itu. Setuju kalau saya katakan kalimat ini setelah sudah mengerti betapa hebatnya Alkitab ini bicara soal pernikahan dan keturunan. Bayangkan, itu kitab suci kita. Maka itu betapa salahnya gereja. Kalau khotbahnya soal Yudea, Samaria, Galilea, Yerusalem. Yang dengar terus bingung, terus pulang mau kerja apa ini? Keluarga adalah topik terbesar di Alkitab. Jangan lupa itu. Tetap buka Yesaya 48. Mengapa, bagaimana, dan kapan Papa kita berfirman, maka keturunan. Ayo kita baca dari ayat 17. Lihat ayat 17. Selama ini kita hanya tahu Papa kita itu penyembuh, dia pemberi berkat, dia penolong, dia penghibur. Betul, dia gembala yang baik, dia pokok anggur yang benar, dia penjunan. Betul. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, ada 2 hal lagi yang kita harus kenal dari Bapa kita di surga. Dia menyatakan diri sebagai apa? Baca Alkitabnya. Ada? Bukan ya, firman Yahweh penebusmu, ya, yang Maha Kudus Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar. Akulah Yahweh Tuhanmu. Saya nggak mau panggil Allah karena Tuhannya orang Islam yang ada di Mekah sekarang. Dia Allah itu di dalam Ka'bah. Nah, itu mereka sembahyang kiblatnya ke Mekah karena itu Allah yang adalah Tuhan mereka. Yahweh Tuhan kita yang mengajar tentang apa? Yang memberi faedah. Yang kedua, dia apa? Yang menuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh. Ambil 2 predikat apa kita lagi. Mengajar dan menuntun. Banyak gereja tidak mengambil bagian ini. Hanya memberi berkat, penyembuh, penolong, penghibur. Ini, itu semuanya. Betul ada semua memang. Kalau Papa kita itu mengajar, jadi kerjaannya apa? Kalau dia mengajar, dia sebagai guru. Berarti dia mengajar kita. Mungkin dalam bahasa Indonesia bagus ada kata, kalau orang itu nggak mau diajar, maka kurang ajar. Betul nggak? Bagus kata itu. Maka kalau kita nggak mau dengar ajaran Papa kita kurang ajar. 2, dia adalah penuntun. Kalau dia penuntun, ini kerjaannya apa? Gembala, pembimbing, menunjukkan jalan.
Lihat kalimat terakhir di kata yang kedua, yang harus kau tempuh. Ayo kita balik firman ini. Berarti kita sering jalan yang tidak harus kita tempuh. Definisi dosa yang terjelas di Alkitab itu cuma Yesaya 5:3-6. Dosa itu bukan mencuri, dosa itu bukan berzina, dosa itu bukan membunuh dan sebagainya. Itu buah dosa. Tapi Yesaya 5:3-6, akarnya dosa disebutkan karena kita sesat seperti domba, lalu masing-masing kita bagaimana? Mengambil jalannya sendiri. Nah, saya bilang, aneh. Kenapa itu di masyarakat kita kucing itu kok begitu dijaga, ditendang aja berdosa, ditabrak, dia takut katanya. Jengkel sekali. Terus kita karungin dia. Betul nggak? Tapi kalau domba, begitu dilepaskan dari kandangnya, jangan bilang 50 meter, 10 meter aja cuma nggak tahu mau kemana. Nah, itu domba. Kita ini domba, bukan kucing. Karena kita nggak tahu jalan pulang ke surga. Saudara, ini rahasia luar biasa. Kalau kita kembali ke Yesaya 5:3-6, kalimat ini akan muncul. Sudah goblok, sombong, sudah nggak tahu jalan pulang, mau cari jalan sendiri lagi. Nah, itulah manusia. Jadi dosa itu bukan mencuri, bukan membunuh, bukan berzina. Itu buahnya. Akarnya itu adalah gablek, itu bahasa Jawanya. Akar dosa itu maunya sendiri, nggak mau nurut. Gampang bukan? Maka itu jangan sibuk dengan jangan ini, jangan itu, nggak ada gunanya. Apalagi yang namanya manusia. Belajar psikologi dari anak kecil, sudah kecil. Lihat tuh anak saya tadi saya urus itu. Kenapa yang namanya manusia dari bayi sudah ngerti? Begitu dengar kata jangan, pasti apa? Yang namanya manusia ini. Nah, itu dia. Kan kurang ajar nggak kita ini? Itu dari anak-anak sudah ngerti, betul? Ingat kemarin kita belajar, anak-anak nggak bisa diberi perintah, anak-anak diberi. Jadi percuma ngomong jangan pada anak-anak, malah dibuat. Maka itu kalau dia seneng naik-naik, jangan dilarang. Biar tahu jatuh sendiri sakit kan dia diam. Nggak usah pusing. Benar kalau patah tulang nggak mungkin. Ada malaikatnya kata Tuhan Yesus. Oh itu jangan perang dengan anak kecil yang goblok si tua itu tadi. Satu hal saya ingin ngajarin. Jangan pernah memaksa anak kecil makan. Saya akan marah kalau lihat mama memaksa anak kecil makan. Harus 3 kali sehari. Nggak bisa. Anak-anak itu punya jam makan sendiri. Jangan perut mereka disamakan perut kita, goblok. Dengar baik-baik kata ini. Kasihan anak-anak dipaksa makan. Harus makan. Nggak bisa. Mereka itu punya jam makan sendiri. Kalau lapar pasti minta sendiri. Ini jam 12 ini, kenapa kamu nggak makan? Jam 1 ini. Saudara, terlalu orang tua seperti itu. Nggak akan mati, percaya. 2 hari nggak makan, anak itu nggak mati loh, saudara. Lo benar. Lo nggak percaya, belajarlah. Itu kenyataan. Karena Tuhan sayang mereka. Maka itu kalau mereka lapar, mereka pasti minta. Nah kalau mereka lapar minta sendiri, itu makannya lahap sekali. Maka itu nggak perlu perang dengan anak kecil, goblok lagi saya bilangnya. Maaf ya, jangan tersinggung saya kok ngomong goblok karena memang ini goblok. Soal goblok aku pintar lagi. Jangan terlalu saudara. Maka itu belajar dari Alkitab. Alkitab itu luar biasa. Begitu pula jam tidur, nggak usah dipaksa. Dia punya jam tidur sendiri. Kalau kita melihat anak-anak berkembang seperti itu, maka itu nggak salah Yesus berkata belajarlah dari anak-anak. Jadi salah kalau orang mau berkata, ayo kita ngajar anak kita. Salah itu melanggar firman. Kita belajar dari mereka. Kok kita mau ngajar sombong sekali? Kalau ayat itu aja kita pakai. Oh, saudara, saya itu sudah memberi seminar, diajak bicara di banyak forum. Hanya gara-gara satu kalimat itu. Belajarlah dari anak-anak. Dan hebat, forumnya bukan forum-forum Kristen. Saya bersyukur untuk itu. Maka itu saya terlatih kalau ngajar nggak tahu Alkitab. Karena saya terlalu biasa ngomong dengan banyak orang bukan Kristen. Maka itu jadi Martin ngomong itu. Menyatakan Yesus. Nggak harus dalam gereja. Dan ternyata kalau dunia kita sampaikan kebenaran tanpa agama dan tanpa Yesus, orang itu terima. Padahal mereka nggak tahu kebenaran yang saya sampaikan adalah Yesus sendiri, bukan? Akhirnya mereka terima juga. Dan itu bukan urusan saya. Maka itu Alkitab kita itu buku yang hebat. Saya ingin nyimpang dikit dari ini. Tidak ada kitab suci agama apa saja